Om Swastiastu. Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan tutorial analisis korelasi menggunakan aplikasi SPSS. Nah, penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu hasil belajar, motivasi belajar, dan kecemasan belajar dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Putu Zena Suparini Putri dengan NIM 241102103. Saya semester 4 dari jurusan Bahasa Bali. Nah, kemudian kita harus menyiapkan data hasil belajar dari rentang nilai 60 sampai 90. Nah, setelah memasukkan data pada data view, kita masuk dengan variabel view. Nah, dari label itu kita ketik dengan hasil belajar. Kemudian kita ketik juga di bawahnya dengan motivasi belajar. Dan di bawahnya kita ketik juga dengan kecemasan belajar. Kemudian pada bagian values motivasi belajar kita ketik 1 sampai 5. Untuk skala 1 sangat rendah, terus kedua rendah, ketiga sedang, keempat tinggi, kelima sangat tinggi. Kemudian pada bagian values kecemasan belajar kita ketik 1 sampai 5 untuk skala 1 sangat cemas, 2 cemas, 3 biasa saja, 4 tidak cemas, 5 sangat tidak cemas. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke data view untuk membuat data motivasi belajar dan kecemasan belajar dari skala 1 sampai 5. Nah, setelah selesai membuat datanya, sebelum menguji korelasi, kita harus menggunakan uji normalitas terlebih dahulu, agar kita dapat mengetahui nantinya saat uji korelasi menggunakan Spearman atau Pearson. Jadi untuk langkah-langkahnya akan aku beritahu. Pertama-tama kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian Explore. Nah, kita pindahkan dulu data-datanya, semua datanya. Kemudian kita klik Plot, kita centangin dulu normalitasnya, kemudian kita klik Continuous. Nah, itu kita oke. Kemudian kita di sini sudah bisa melihat hasilnya. Nah, kita lihat dulu hasil normalitasnya.
Nah, kemudian kita terlebih dahulu melihat DF-nya berapa. Nah, karena ini DF-nya 50, jadi maka kita akan menggunakan Shapiro Wheel. Karena kenapa? Kalau misalnya di bawah 50 kita gunakan Shapiro Wheel, kalau di atas 50 kita gunakan Kolmogorov. Nah, karena ini sama dengan 50, jadi kita lebih dominan menggunakan Shapiro Wheel. Nah, setelah itu kita melihat dari sig Shapiro Wheel. Di sini sig Shapiro Wheel ada 0,01, kemudian 0,00, kemudian ada 0,00. Maka karena semuanya di bawah 0,05, maka data menjadi tidak normal. Nah, karena kita sudah mengetahui datanya itu tidak normal, kita menggunakan Spearman. Nah, kenapa kita gunakan Spearman? Karena data yang tidak normal menggunakan Spearman, data yang normal menggunakan Pearson. Nah, setelah itu kita bisa uji korelasi. Nah, langkah-langkah untuk uji korelasi, ikuti aku. Pertama-tama kita klik Analyze, kemudian kita klik Correlate, kemudian Bifred. Nah, kita pindahkan dulu semua data-datanya karena kita tadi sudah mencari tahu, jadi kita menggunakan Spearman. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, ini sudah terlihat hasilnya. Nah, kita bisa melihat hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,458 dengan nilai signifikan sebesar 0,001. Karena nilai signifikasi 0,001 kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara belajar dengan hasil belajar. Nah, nilai koefisien korelasi sebesar 0,458 menunjukkan hubungan dengan kategori sedang bernilai positif. Nah, hal ini berarti semakin tinggi motivasi belajar, maka hasil belajar cenderung meningkat. Kemudian kita lihat hubungan kecemasan belajar dengan hasil belajar. Diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,272 dengan nilai signifikasi sebesar 0,056. Nah, karena nilai signifikasi 0,056 lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kecemasan belajar dengan hasil belajar. Nah, nilai korelasi sebesar 0,272 menunjukkan hubungan rendah dan positif. Nah, kesimpulan berdasarkan hasil analisis korelasi Spearman dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap hasil belajar. Kecemasan belajar tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap hasil belajar.